Semangat pagi, selamat datang di Ngolam, ngobrol lebih dalam bersama dengan Gaby. Nah, seperti yang mungkin kita sudah tahu bersama bahwa kehidupan sebagai manusia itu penuh dengan yang namanya ketidakpastian. Banyak hal yang kemudian tidak terduga, namun terjadi dalam kehidupan kita, mulai dari kejadian yang kecil sampai dengan kejadian yang besar, bahkan skalanya mencapai global, seperti yang sedang kita hadapi bersama selama 2 tahun belakangan ini, yaitu pandemi COVID-19. Nah, adanya resiko terjadinya hal-hal yang tidak bisa kita duga sebelumnya, kemudian menyadarkan kita bahwa penting sekali untuk memiliki yang namanya perlindungan asuransi. Nah, memasuki industri 4.0 sekarang ini tentu memudahkan kita untuk mendapatkan apapun yang kita butuhkan, termasuk salah satunya adalah jasa pertanggungan. Nah, tentunya dengan kemudahan tersebut membuka peluang yang lebih besar untuk berkarir di bidang asuransi, termasuk salah satunya adalah sebagai seorang agen asuransi. Tema dari ngolam kita pada kali ini adalah intip peluang agen asuransi di era digital. Dan untuk menemani pembahasan kita pada hari ini, kita sudah ditemani oleh seorang narasumber yang pastinya sangat memahami mengenai seluk-beluk dari pekerjaan sebagai seorang agen asuransi. Mari kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Intan Paramita. Halo Bu. Halo Gaby, selamat pagi. Welcome. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Iya, Terima kasih banyak ya Gaby udah diundang di acara ini. Senang banget kita hari ini bisa ngobrol, cerita-cerita tentang agen asuransi. Intip-intip tadi ya? Iya, betul. Oke Bu, karena tak kenal maka tak sayang nih, kita pengen tahu dulu sebenarnya cerita Ibu Intan secara pribadi nih gimana sih selama bekerja di perusahaan asuransi, terutama menangani agen-agen asuransi. Pengalaman Ibu dulu pertama kayak gimana sih kerja di perusahaan asuransi, terus sampai bisa nanganin agen-agen asuransi itu seperti apa? Oke. Nah, ini kita cerita agak balik dikit nih Gaby. Jadi saya tuh sebetulnya lulusan Institut Pertanian Bogor. Jadi IPB ya. Lalu ternyata akhirnya kecemplung di asuransi Sinarmas. Nah, waktu itu saya masuk ke satu divisi yang namanya Special Product Division waktu itu. Dan setelah itu menangani asuransi, mengenal asuransi, memulai dengan training waktu itu di asuransi, lalu berkembang, lalu saya kemudian dipindah ke kantor pusat, kemudian menghandle Sinarmas Group. Nah, dari situ kita mengenal lebih banyak lagi tentang apa saja dunia asuransi. Kemudian saya pindah lagi menghandle cabang di Jakarta Selatan, lalu kemudian terjun sekarang di divisi agency. Jadi di divisi agency ini memang paling banyak ya menangani agent di tempat ini gitu. Terus sampai sekarang dan kemudian banyak sekali hal-hal yang kemudian berkembang di agen asuransi, tidak hanya untuk agen individu tetapi juga agensi badan hukum ya, dan bahkan yang terakhir kali ini kita sedang memasarkan, melaunching ya, kita akan mempersiapkan launching untuk independent business owner namanya. Nah, ini sudah jauh berkembang lagi dunia keagenan di masa yang sekarang ini. Lalu Bu, untuk mengawali pembahasan kita yang mungkin kita akan masuk agak teknis kali ya Bu, boleh dijelaskan dulu nggak sih Bu sedikit ke kita sebenarnya agen asuransi itu apa, kemudian peran dari agen asuransi itu sendiri bagaimana? Ini menarik banget gitu ya. Jadi disebut sebagai agen asuransi karena kita berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, di sana disebutkan bahwa agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau dia bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dan harus memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi untuk memasarkan produk-produk dari perusahaan asuransi tersebut gitu. Nah, sehingga dibutuhkan kualifikasi di sini, harus punya sertifikasi dan kita kenal sekarang disebut dengan sertifikasi AAUI. Nah, di asuransi Sinarmas sendiri kita tidak menyebut sebagai agen, kita menyebut sebagai business partner. Kenapa? Karena
mereka sebetulnya adalah partner kita dalam melakukan penjualan produk-produk asuransi Sinarmas gitu. Jadi kita sebut mereka sebagai bisnis partner, dan bisnis partner ini jumlahnya semakin bertambah gitu ya, karena kita mencari partner ke seluruh Indonesia, di mana ada cabang kita, di situ pun dikembangkan bisnis partner ini, sehingga jumlahnya akan semakin banyak. Nah, para bisnis partner ini harus memiliki kualifikasi, sertifikasi yang diselenggarakan oleh AAUI gitu. Oh gitu. Terus peran dari agen asuransi ini selain sebenarnya kan kalau kita lihat ya, mungkin banyak juga yang udah menemukan langsung nih agen asuransi, ditawarin asuransi A, asuransi B gitu. Kemudian kita sekarang memasuki era industri 4.0, semuanya kan online, Bu. Nah, boleh kasih tahu ke kita nggak sih sebenarnya peluang dan tantangan di era industri 4.0 ini bagi agen asuransi itu seperti apa? Iya, memang unik sih ya. Jadi sebagai bisnis partner dan kemudian kemarin diterpa pandemi nih ya, sampai dengan sekarang, otomatis kita yang melayani para bisnis partner juga langsung membuat sesegera mungkin perubahan menuju tadi yang disebut dengan era digital gitu ya. Betul. Nah, kita lihat apa sih bedanya gitu ya. Kalau dulu sebelum terjadi pandemi ya, di mana kita orang Indonesia kan senangnya tuh silaturahmi, ketemu gitu ya, ketawa, ngobrol gitu kan, itu alaminya orang Indonesia. Jadi pada saat dulu waktu kita sebelum pandemi, kalau namanya bisnis partner kita mau ikut suatu training ya di kantor-kantor kita, mereka datang. Kita menyediakan training untuk agen asuransi di hari-hari tertentu yang khusus hanya untuk para bisnis partner kita. Jadi kita undang, kemudian kita ajak mereka buat, ini loh kita ada produk ini gitu ya, terus kita ceritakan bagaimana cara jualannya, ciri khasnya bagaimana, menawarkannya bagaimana. Nah itu dulu datang gitu ya. Nah, itu salah satunya. Walaupun pada masa itu sebetulnya asuransi Sinarmas sudah menyediakan suatu aplikasi sehingga para bisnis partner kita itu sebetulnya bisa aja belajar itu di mana aja, kapan aja, secara online ya, Bu? Digital udah bisa gitu. Tetapi ya itulah tadi, kalau nggak ketemu nggak sayang gitu ya. Betul. Jadi nggak bisa apa ya namanya, rohnya nggak nyambung katanya gitu kan. Nah itu sehingga akhirnya dulu terjadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, demikian juga bisnis partner kita pada saat dia mau approach suatu perusahaan atau kepada satu keluarga, satu individu, mereka juga gitu, tok datang dulu, kenalin, saya adalah bisnis partner asuransi Sinarmas, saya mau menceritakan tentang adanya resiko ini, apakah Bapak Ibu butuh untuk asuransi ini, mereka datang. Kita melakukan presentasi langsung ya, bahkan kemudian penawaran pun masih lebih apa ya, rasanya lebih oke kalau ketemu dan ditandatangani langsung gitu ya. Betul. Zaman itu. Begitu pandemi datang, COVID datang, mengharuskan semua untuk melakukan prokes gitu kan, bahkan kantor-kantor tidak memperbolehkan tamu untuk datang. Nah, maka harus berubah. Mau tidak mau harus berubah. Nah, berubahnya bagaimana kita sebagai wadahnya, kita sebagai asuransi Sinarmas yang bisnis partner itu bertanya pada kita sediakan. Jadi kita menyediakan, kita memperkuat sistem kami di aplikasi, sehingga para partner tadi kami ajak untuk sesering mungkin kita melakukan sosialisasi ya, sehingga mereka mau berubah untuk belajar produk tertentu itu dengan membuka aplikasi. Oke. Jadi mereka bisa baca dimanapun. Kalau orang-orang mungkin banyak sibuk pegang handphone, pegang WhatsApp, pegang media sosial, bisnis partner kita bisa membaca dan mendapatkan ilmu tertentu. Betul. Lalu kalau rasanya itu pun tidak oke, belum srek nih dengan cara itu, nah kami membuka yang disebut dengan live training. Di mana kita membuka training secara online dan kita bawakan live dan mereka boleh bertanya sebanyak apapun dan arahnya itu berlangsung secara hidup gitu, sehingga mereka jadi terpancing untuk bertanya dan mereka jadi paham, oke,
atas suatu produk tertentu. Nah, itu kita kencengin di bagian yang itu, sehingga engagementnya terjadi, tidak hanya di bisnis partner kita di daerah tertentu, tapi juga mencakup seluruh Indonesia. Apalagi sekarang dengan fasilitas Zoom, webinar ya, aduh itu sangat dimudahkan, semua partner kita bisa melakukan hal yang sama gitu. Nah, kemudian kita juga membiasakan mereka dan bahkan kita membuat suatu training mengajak partner kita untuk mereka juga terbiasa untuk bisa menggunakan digitalisasi itu. Sehingga efeknya adalah sekarang ini mereka bisa melakukan penawaran asuransi secara digital. Mereka bisa melakukan presentasi secara digital. Nah, bahkan lebih menguntungkannya lagi, kita bisa membuat suatu meeting yang satu di daerah ini, satu di daerah sana, sementara kantor pusat kita ada di Jakarta, gitu ya. Dan ini bisa close deal, bisa sepakat, bisa terbit polis dengan menggunakan si digitalisasi ini. Nah, 2021 akhir kami bahkan melakukan launching untuk suatu yang disebut dengan Gemi Pro, yaitu gamification. Artinya gini, sekarang kan semakin banyak yang sukanya main game nih ya di handphone. Nah, biasanya anak-anak muda nih yang main game. Sekarang saya ajak semua agen saya untuk main game. Tapi main bareng Gaby. Jadi agen saya ada di Kepulauan Jawa ujung sana, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Saya ajak untuk ayo kita main game bareng-bareng. Mereka main, kita main. Jadi kalau udah di dalam satu game, kita kerasanya kan kayak seolah-olah dia ada di dekat kita gitu ya. Ini aku udah mau menang loh. Ini apa? Jadi bisa ngobrol bareng gitu. Dan ini uniknya adalah tim marketing asuransi Sinarmas pun bisa dari berbagai macam kota bergabung sama-sama, engagement terjadi di aplikasi-aplikasi ini. Jadi kami mengajak dan kami membuat suatu perubahan dan untuk semua partner kami juga bisa mengerti apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan digital gitu. Kadang-kadang ya ada aja yang bilang ini, aduh aku nggak bisa sih soalnya gaptek gitu kan, bener nggak sih? Betul. Udah gitu, aduh ini gimana sih caranya jualan secara online gitu kan ya. Nah, itulah salah satu yang mungkin kami itu ngajarin satu persatu ya, terus sosialisasi kan terus menerus ya ke seluruh cabang, ke semua bisnis partner kami, cara yang paling mudah untuk mereka bisa menggunakan media sosial. Jadi mereka biasakan, lama-lama terbiasa, dan itu nyenengin banget gitu ya. Ada kita punya bisnis partner yang usianya sudah lanjut gitu kan, dan dia dengan tegas mengatakan, saya gaptek. Saya nggak bisa jualan dengan cara seperti itu gitu. Tetapi setelah kita lakukan sosialisasi dan lalu ada kontak person di handphone dia yang kemudian menanyakan produk yang dia taruh di status WhatsApp-nya gitu, itu beliau senang banget karena nggak kepikir cara itu bisa membuat dia bisa punya komisi, bisa berjualan dengan cara itu. Dan dia senang banget. Jadi akhirnya dia terus-menerus bersemangat ya untuk melakukan gaya yang baru ini. Nah, apa yang dilakukan oleh tim di Asuransi Sinarmas? Kami membuat semua produk dan penjelasan-penjelasannya secara detail itu dengan video-video yang kecil. Kemudian kita memaksimalkan semua media sosial yang ada ya. Mungkin sekarang namanya ada Reels, mungkin ada namanya Carousel waktu itu ya. Dan gaya penyampaiannya juga kita sesuaikan dengan gaya sekarang ya. Sekarang ini kan maunya tuh simple. Iya, betul. Gitu ya. Tapi berkata-kata gitu ya, flyersnya atau videonya bisa berkata. Jadi saya mungkin cuma kirimin satu video kecil ini, nasabah saya nggak perlu nanya-nanya lagi, tapi dia udah tahu bahwa saya udah ngerti nih produknya. Nah, kita mengajak partner kita agar mereka menggunakan media-media ini. Jadi jualannya tambah menyenangkan karena hanya dengan satu handphone di telapak tangan dia tetap bisa
menjadi pemenang di tahun ini dengan menjual produk asuransi Sinarmas. Gitu, oke. Menarik sekali ya sebenarnya ya. Jadi kalau dari yang tadi Ibu sudah jelaskan, saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya memang ada tantangan ya Bu. Di era digital ini, kemudian kita juga ada pandemi COVID-19, memang tantangannya adalah sulit untuk bertemu langsung dengan calon klien. Tapi banyak juga keuntungannya ya Bu ya, banyak peluangnya. Bahwa dengan digitalisasi semuanya lebih terjangkau. Kita yang di Jakarta bisa menjangkau yang ada di daerah dan sebaliknya, begitu ya Bu? Betul. Gitu. Bahkan Gaby ya, ada kewajiban tadi yang diharuskan oleh Undang-Undang Perasuransian bahwa semua bisnis partner itu wajib memiliki sertifikasi AAUI. Iya betul. Nah, kita membuat suatu kemudahan karena kita paham profil dari bisnis partner kita ini bukan orang yang nggak punya kerjaan ya, tapi justru orang-orang yang sibuk gitu ya. Nah, kita paham kondisi ini, maka kita manfaatkanlah tadi digitalisasi sehingga para bisnis partner kita seluruh Indonesia nih, di mana aja mereka mau melakukan ujian sertifikasi AAUI bisa kapan aja. Bisa secara online. Langsung tutorialnya pun diberikan secara online. Jadi kalau misalkan nih ya, bisnis partner saya ada yang misalnya karyawan gitu ya. Lalu mereka harus memiliki sertifikasi AAUI. Nah, untuk datang ke kantornya asuransi Sinarmas bisa aja, tapi zaman sekarang ini jadi seperti harus ada waktu khusus kan yang mereka lakukan ke sana. Nah, tim asuransi Sinarmas kemudian membuat secara online dari pertama kali dia daftar, kemudian sampai nanti ujian itu begitu selesai, difoto, dia langsung terima soft copy kartunya gitu ya. Dan teman-teman yang baru menjadi bisnis partner di asuransi Sinarmas pasti pengetahuan asuransinya juga minim sekali. Oleh karena itu kita ajak mereka juga untuk ini loh Pak ada materinya. Dan kita ajak mereka untuk bisa online tutorial atau paling tidak mereka misalnya waktunya udah mereka sempatnya malam banget gitu ya. Tim kita juga udah nggak mungkin kita bikin tuh digitalnya sehingga mereka tetap bisa belajar tentang asuransi itu apa, prinsip asuransi apa yang mereka harus lakukan sebagai kewajibannya sebagai business partner, terus kemudian hak mereka apa sebagai business partner dan persiapan untuk kemudian mereka ujian mandiri. Nah, itu dari seluruh Indonesia kita lakukan itu sehingga sangat-sangat mudah sekali untuk mereka menjadi bisnis partner yang profesional karena memiliki sertifikasi AAUI. Iya, oke. Memang jadi lebih mudah ya untuk mendapatkan sertifikasi dari AAUI karena kalau dulu kan Bu, setahu saya ujiannya harus datang ke kantornya AAUI gitu ya. Terus untuk tutorialnya juga harus datang onsite gitu. Sedangkan sekarang di digitalisasi ini semuanya bisa secara online dan waktunya juga lebih fleksibel ya Bu ya. Betul. Gitu. Oke, Bu, kalau tadi kan kita udah ngomongin soal peluang dan tantangan bagi agen asuransi nih. Nah, saya juga mau tanya dong, apa aja sih yang perlu dipersiapkan dari sisi perusahaannya nih? Perusahaan harus membekali agen asuransi dengan apa atau dengan seperti apa gitu Bu? Iya, jadi karena tadi bisnis partner ini kan partnernya kita ya, untuk melakukan penjualan asuransi, produk-produk asuransi. Perpanjangan tangannya asuransi gitu kan ya. Oleh karenanya kita juga inginkan mereka juga mempunyai kapabilitas yang sama paling tidak dengan marketing yang ada di asuransi Sinarmas. Nah, sebagai tugas mereka adalah melakukan penjualan ya, dan mereka ada di dunia asuransi. Ada di dalam kita buat suatu kurikulum ya. Kalau di bisnis partner kami itu kita itu ada kurikulum, mereka mengikuti training 1, 2 dan 3 sehingga kita memastikan mereka mengerti kewajiban mereka sebagai bisnis partner. Nah, itu apa aja yang kita berikan? Pertama, mereka mesti mengetahui tentang resiko itu apa. Karena sekarang bicara tentang asuransi berarti bicara tentang resiko. Betul. Ada resiko yang kelihatan dan ada resiko yang tidak kelihatan. Ada physical hazard dan ada moral hazard. Nah, mereka harus bisa paham ini apa. Lalu yang kedua, mereka udah kenal nih resiko seperti apa. Nah, mereka juga harus paham manajemen resiko itu apa. Nah, kita juga berikan pembekalan mengenai hal itu gitu ya. Dan kemudian kita berikan kepada mereka juga ilmu-ilmu basic
tentang asuransi yang paling banyak dibutuhkan oleh individu gitu. Contoh ya, kalau misalnya kita sendiri nih ya sebagai individu, kita butuh asuransi rumah, kita butuh asuransi, ada asuransi kebakaran. Kemudian kita punya mobil nih di garasi, butuh asuransi kendaraan bermotor. Ada motor, butuh asuransi untuk motornya, gitu kan ya. Kemudian pada saat nanti berjalan ada resiko kecelakaan, berarti harus mengerti produk tentang asuransi kecelakaan diri. Kemudian kalau sakit, nah ini ada asuransi kesehatan, gitu ya. Kemudian sekarang nih lagi COVID, nah asuransi Sinarmas punya namanya paket isoman ya, untuk asuransi untuk SIMAS COVID-19. Nah, jadi produk-produk dasar ini kita bekali kepada bisnis partner kita yang baru mulai menjalankan profesi mereka sebagai bisnis partner. Nah, seluruh materi ini itulah yang kemudian ada di dalam program sertifikasi AAUI gitu. Jadi kalau mereka sudah paham ini, mereka pasti lulus di ujian sertifikasi AAUI-nya gitu. Setelah ini selesai, mereka akan terbiasa menjual produk-produk ini. Lalu kita naikin lagi ke tahapan training yang kedua, yaitu produk-produk yang sudah mulai akan sering diketemui oleh bisnis partner kita. Contoh nih misalnya, oh si Bapak A sudah punya asuransi kebakaran untuk rumah tinggalnya, gitu ya. Lalu dia kan berkantor, berarti butuh juga asuransi properti oris untuk kantornya. Atau mungkin perusahaannya punya gudang usaha, gitu ya. Atau punya pabrik. Nah, itu sama-sama asuransi properti. Kita sampaikan lagi kepada bisnis partner kita supaya mereka juga paham nih bahwa ada mengenai properti oris. Lalu tadi ada kendaraan. Mungkin di situ kendaraannya di rumah hanya 1, hanya 2. Tapi begitu masuk ke kantor, lebih banyak lagi kendaraannya. Kendaraan perusahaan. Berarti resiko atas kendaraan yang lebih banyak lagi ini, pemahaman resikonya nanti berbeda lagi. Lalu kategorinya berbeda lagi. Mungkin kalau di perusahaan ada pick up, ada truk dan lainnya gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya asuransi marine cargo kan pada saat pengangkutan. Lalu asuransi kesehatan tapi untuk corporate gitu ya. Nah, jadi kita ajak lagi bisnis partner kita, ayo kenal lagi. Ini ada produk-produk lain yang kalau Bapak dan Ibu kemudian menjual produk ini, maka akan mendapatkan premi yang lebih besar, otomatis komisinya juga lebih besar lagi gitu. Nah, kami ajak mereka untuk kenal ini. Nah, kalau semua produk mereka sudah kenal, udah ngerti, udah tahu cara menyampaikannya gitu ya. Lalu kita ajak juga mereka untuk masuk ke training khusus nih, yang lebih spesial lagi. Kita sebutnya sebagai klinik sukses klinik kita sebutnya. Kenapa kita ajak masuk ke sukses klinik? Karena supaya keluarnya itu nanti sukses gitu. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Karena bisa jadi bisnis partner kita udah tahu semua produk, udah ngerti cara jualnya. Lalu mereka gimana jualnya ke siapa? Terus, nah kita ajak mereka untuk, ayo kita cocokin dengan database yang mereka punya. Dan mereka akan sampaikan, mungkin nih saya mau jualan ke Pak RT. Saya jualannya produk apa aja ya? Oh, bisa ini. Saya punya temen ternyata mereka yang menjual punya pom bensin. Nah, saya jualnya ini. Jadi lebih spesifik lagi. Nah, keluar dari klinik sukses ini, para partner asuransi kita bisa betul-betul melakukan dan menjalankan tadi rencana yang tadi mereka sudah buat. Dan kita lakukan mentoring untuk mereka. Kita punya yang disebut program coaching agen, dan itu kita lakukan monitoringnya di suatu aplikasi yang disebut dengan business partner application. Jadi kita bisa melihat bagaimana bisnis partner kita ini berkembang dari yang tadinya levelnya skalanya 1, kalau 1 terendah dan 10 tertinggi 1, kemudian naik ke 2, naik ke 5, naik ke 10, dan yang terakhir itu beliau menjadi pemenang agency tour contest. Dan bahkan mereka tidak hanya bawa tiket untuk mereka sendiri, tapi juga mereka
bisa menangkan tiket untuk keluarganya. Jadi keluarga bisa ikutan jalan-jalan. Nah, pada saat itulah kami bisa puji syukur ya bahwa kita berhasil menjadikan bisnis partner ini berhasil di bidangnya. Oh, gitu oke. Gaby. Berarti memang sudah ada wadah untuk mentoringnya ya Bu ya. Kalau misalnya ada agen nih yang merasa, oh saya nggak pinter ngomong gitu, oh saya juga nggak tahu harus prospek ke siapa. Nah itu bisa melalui coaching tersebut coaching begitu ya. yang tadi kita buat. Jadi di Success Clinic itu nanti kita juga ajak mereka untuk bisa kalau cara menawarkan tuh ngomongnya gimana gitu ya. Oke. Kita punya materi yang disebut dengan Be a Winner dan Public Communication. Karena kan sekarang ya di masa pandemi ya, apalagi di tahun-tahun yang sekarang kita harus menyesuaikan dengan segala kondisi. Itu kan komunikasi hal yang paling penting. Dan kalau bisnis partner kami kita lihat ternyata kesulitan justru di bagian komunikasi ini ya. Kita tadi lakukan mentoring dengan lakukan coaching ya. Kita dampingi. Dan lama-lama nanti bisnis partner kami udah, oh gitu ya caranya nawarin asuransi mobil. Udah deh, besok-besok saya nggak usah ditemenin, saya udah bisa cerita sendiri nih, begini nih cara jualannya. Nah, ini nih yang dia ketahui. Kalau nanti dia bingung, nanti dia akan balik, tadi saya ketemu, terus pertanyaan ini saya mesti jawabnya apa ya? Oh nggak apa-apa Pak, nanti habis itu dia jawab lagi. Jadi kita memang mengajak mereka untuk bisa berani melakukan profesi mereka sebagai business partner, dan sukses di situ gitu. Dan komunikasi itu sebetulnya bisa dipelajari gitu. Oke. Kalau tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai dari sisi perusahaannya gitu ya, apa yang harus disiapkan. Nah Bu, kalau dari sisi agennya sendiri nih, apa sih yang bisa agen lakukan atau mungkin tips-tips sukses gitu ya untuk bisa sukses di bidang menjadi agen asuransi ini tuh seperti apa sih Bu? Semua orang, menurut saya, semua orang itu bisa mengambil peluang menjadi bisnis partner di asuransi Sinarmas. Apakah nanti akan dikerjakan 100% di bisnis ini, atau apakah akan mengerjakannya sebagai sampingan, gitu ya. Dua-duanya oke, dan dua-duanya bisa dikerjakan. Oleh siapa? Oleh siapa saja. Karena menjadi bisnis partner itu tidak melihat dulu sekolahnya apa, Betul. sekarang latar belakangnya apa gitu ya, terus udah punya tabungan berapa, kemudian penghasilannya berapa, itu nggak ada ya. Selama Anda adalah orang yang berintegritas tinggi, ya, kemudian mau belajar ya, dan semangat gitu ya, ulet, pantang menyerah, nggak baperan gitu ya. Nah, ini semua modal-modal utama untuk seorang bisnis partner. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya yang memiliki kriteria ini ambil peluang masa kini ya menjadi bisnis partner di asuransi Sinarmas. Nah, kalau ada yang bilang aku harus nggak sih punya networking gitu ya? Harus nggak sih punya ngerti tentang asuransi gitu ya. Nah, kalau menurut pengalaman kami itu semua tuh bisa dipelajari. Betul. Gitu. Networkingnya juga ada tekniknya yang bisa dipelajari, bisa dibangun ya, sistem networkingnya bisa dibangun, dan itu ada di bagian kurikulum kita. Lalu ilmu asuransi itu apa, manajemen risiko itu apa, nggak usah khawatir karena tadi kita punya sedemikian kuat pembelajaran via online ya, dan itu ada sistem coaching yang dilakukan oleh semua tim marketing kami sehingga siapapun bisa mempelajari ilmu asuransi itu gitu ya. Dan pada saat kemudian berjalannya itu juga dia nggak jalan sendirian, tapi marketing support agent kita mendampingi. Jadi siapapun bisa untuk melakukan usaha ini. Dan memang kenyataannya banyak banget sih ya, dari berbagai macam jenis kriteria itu ada, pekerjaan ada ya sekarang. Bisnis partner kita tuh macem-macem gitu, dan saya salut sih sama mereka-mereka ini ya, karena mereka ya itu tadi
mau belajar dan ulet gitu. Nah, mungkin aku bisa cerita sama Gaby. Ada di antara mereka ya yang sukses gitu. Pada saat kita ajak mereka kemarin menjadi pemenang agency tour contest ya. Kita punya begitu banyak waktu pada saat menjalankan tour contest ini, dan mereka jauh bisa lebih personal ya. Jadi mereka cerita dan melakukan testimoni. Kenapa kok bisa mereka sukses di bidang bisnis partner asuransi Sinarmas. Nah, kalau aku boleh cerita, ada di antara mereka itu yang ternyata begitu mereka cerita ya. Kalau ini bapak ini kemarin bareng-bareng saya waktu kita trip ke Shanghai, dan dia cerita waktu itu bahwa dulu gitu dia tuh ternyata hanya menjadi tukang asongan di Jakarta. Di pinggir jalan. Dia memulai waktu itu masuk Jakarta dengan melihat Jakarta yang begitu besar ya di pinggir jalan. Tapi itulah ya, integritas itu nomor satu. Dan akhirnya kemudian dia merangkak memasuki dunia asuransi ya, dan keuletan dan kegigihannya dia gitu. Begitu dia punya dana sedikit, kemudian dia membeli perlengkapan sehingga dia memantaskan diri untuk menjadi profesional di bisnis partner ini, asuransi. Lalu kemudian dia berlahan-lahan mulai punya komisi lebih banyak lagi, menjual lebih banyak lagi ya. Lalu dia tidak menghabiskan semuanya untuk hal-hal yang menyenangkan saja, Gaby, tapi dia lalu menyelesaikan kuliah S1-nya. Lalu menyelesaikan kuliah S2-nya. Lalu berangkat terus. Jadi semakin profesional lagi di dunia asuransi. Dan itu saya salut sekali mendengar cerita beliau. Ada lagi kita punya satu bisnis partner ya, yang usianya sudah di atas 80 tahun. Dan beliau pernah dioperasi di sini, di bagian dengkulnya gitu. Dan pada saat beliau selalu tersenyum, selalu mengajak membuka pembicaraan di setiap di bis, di mana di setiap ketemu ya. Dan exciting sekali setiap ketemu. Walaupun kita agak deg-degan juga ngajaknya ya, karena sudah sepuh dan ini ya, dan jalannya berlahan. Tapi semangatnya itu loh luar biasa. Dan beliau terus ikut dan menang lagi gitu. Nah, ada lagi yang memang dia adalah karyawan. Lalu ingin punya passive income gitu ya. Kemudian ternyata ada teman-temannya yang kemudian butuh asuransi, lalu akhirnya dia coba tawarkan ke kita menjadi partner, lalu terusin, dan dia tetap punya pekerjaannya sekarang, dia tetap punya passive income, dan ini terus berjalan. Paling tidak pada saat nanti dia pensiun, dia sudah bisa punya suatu usaha sendiri. Gitu. Ada lagi yang memang udah jelas-jelas direktur perusahaan nih, gitu ya. Itu, tapi begitu beliau mengenal bahwa ada bisnis partner asuransi Sinarmas, kemudian beliau ikutan menjadi pemenang di salah satu tour. Nah, beliau ini udah biasa jalan-jalan tiap tahun. Udah memang kebiasaannya untuk jalan-jalan ke Eropa setiap tahun. Tapi pada saat beliau ikut jalan-jalan dengan kami, beliau melihat kok ini enjoy banget ya, gitu. Kok ini jalan-jalan perusahaan, tapi kok saya rasanya deket, kayak family trip gitu. Dan mendapatkan hotel terbaik, terbang dengan pesawat terbaik, dan dilayani dengan sedemikian baik sehingga dia bisa menikmati semua perjalanan itu, betul-betul enjoy di situ. Dan akhirnya dia melihat share value kita dan program-program CSR yang kita lakukan. Kita melibatkan juga para bisnis partner ini dalam program-program kita, dan akhirnya beliau terus menjadi bisnis partner di asuransi Sinarmas. Ada lagi bekas satpam. Bekas satpam. Dia belajar dari formulir-formulir, brosur-brosur. Dulu kan waktu belum pandemi banyak brosur gitu ya. Betul. Brosur produk. Lama-lama jadi bisa. Waktu tetangganya butuh, terus dia jelasin. Begitu mau closing, dia ajak nih tetangganya ke kantor asuransi, dikenalin sama marketingnya. Dan kemarin setelah 6 tahun ya beliau menjalankan usaha ini, beliau menjadi the most inspiring agent awards AAUI.
tahun 2019. Wow. Jadi kebayang nggak ini sesuatu yang kayaknya tuh gimana ya, kayak nggak kerja ya, karena nggak ada jam kerja gitu kan ya. Betul. Terus tapi pendapatannya juga unlimited, bisa berapa banyaknya gitu ya. Dan ada penghargaan ya yang diraih di sini gitu. Sehingga menjadi bisnis partner itu sebetulnya adalah pekerjaan profesional yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang gitu. Nah, sampai sekarang ini kami masih punya juga bisnis-bisnis partner yang menjalankan usaha ini dari saat mereka masih sekolah. Mereka masih SMA ya, kemudian dari hasil komisi mereka kemudian bisa membayar uang kuliahnya sendiri dan kemudian menjalankan usaha ini sampai lulus, sampai kemudian berumah tangga, sampai kemudian punya anak. Dan akhirnya dia tetap menjalankan usaha bisnis partnernya. Jadi misalnya S1-nya dulu mau jadi apa gitu ya, sampai sekarang tetap menjadi bisnis partner juga di Asuransi Sinarmas. Jadi teman-teman semua yang muda, yang tua, yang manapun, profesi apapun, silahkan, ini adalah peluang usaha ya yang bisa dijalankan dengan sangat mudah dan bisa dijalankan sendiri. Dan ini adalah nggak ada limitan waktunya dan limit income-nya juga teman-teman sendiri yang akan atur menjadi bisnis partner di Asuransi Sinarmas. Gitu, oke. Bu, boleh dijelasin ke kita nggak sih sebenarnya kalau mau jadi bisnis partner di PT Asuransi Sinarmas itu benefitnya tuh apa aja sih, Bu? Benefitnya menjadi bisnis partner di Asuransi Sinarmas. Yang pertama, pada saat mendaftar ini adalah suatu peluang usaha yang tidak membutuhkan banyak modal ya. Cukup mendaftar dengan biaya yang sangat kecil karena di dalamnya Bapak Ibu yang mendaftar nanti akan mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan diri yang sangat lengkap gitu ya, dan mendapatkan otorisasi untuk masuk ke Business Partner Application, di mana di Business Partner Application ini menjadi tools yang sangat memudahkan bisnis partner kita seluruh Indonesia untuk melakukan kegiatannya sebagai bisnis partner di Asuransi Sinarmas. Nah, ini yang nomor satu, Gaby. Yang kedua, keuntungan yang paling ditunggu-tunggu adalah pendapatan yang tidak terbatas. Wah, ini luar biasa, ini nyenengin banget, bener nggak sih? Nah, terutama untuk anak-anak muda ya yang sekarang mungkin kaum rebahan katanya ya. Nah, untuk yang seperti ini, kenapa tidak terbatas? Karena pada saat menjadi bisnis partner di Asuransi Sinarmas, setiap kali melakukan penjualan produk, otomatis akan mendapatkan income dari situ ya. Kemudian pada saat bisnis ini menguntungkan bagi bisnis partner kita juga untuk Asuransi Sinarmas, maka akan ada income-income lain yang kita berikan sebagai awarding buat mereka gitu. Nanti ada yang dilakukan per 3 bulan atau nanti pada akhir tahun gitu ya. Dan ada reward yang memang kita tidak bisa uangkan. Yang kita mau dapat adalah momennya, engagementnya gitu. Yang kita sebut dengan agency tour contest. Nah, agency tour contest ini kita terdiri dari 3 trip ya. Yang paling tinggi itu trip yang ke Eropa gitu ya. Trip yang kedua, dan itu dilakukan biasanya 11 hari. Soalnya kalau cuman 5 hari, 4 hari biasanya sakit badan ya. Jalannya jauh soalnya. Jalannya jauh, jadi kayak PP doang gitu nanti ya gitu. Nah, itu agency tour contest yang pertama. Terus yang kedua kita lakukan di sekitar Asia, Australia gitu ya. Dan yang terakhir ini kita lakukan di dalam negeri. Kita explore Indonesia aja gitu ya. Dan walaupun cuma di dalam negeri tetap menarik gitu. Karena kita mencari the best place ya, tempat yang terbaik, wisata yang terbaik, makanan yang khas gitu ya. Dan kita membuat acara-acara yang tidak terlupakan the best moment ini oleh para partner kami di Asuransi Sinarmas gitu. Kalau saya biasanya ngobrol dengan para partner kita yang sudah menang ya dalam perjalanan, mereka bilang kenapa menurut mereka perjalanan dengan Asuransi Sinarmas itu seperti mereka berjalan-jalan dengan keluarga mereka. Dan memang kami membuat supaya ini menjadi semacam family trip gitu ya.
Jadi nggak cuma kalau kita pergi kelompok tuh kadang-kadang cuman oke, di sini berhenti, stop foto gitu kan. Naik bis lagi, jalan lagi, terus stop foto gitu ya. Kita nggak kepengen bikin seperti itu, tapi kita kepengen mereka bisa enjoy, minum kopi sebentar di situ, makan kue sebentar, atau waktu kemarin kita trip ke Jepang, makan kue doriyaki ya. Ya, tapi benar-benar enjoy makan doriyaki itu gitu ya. Dan itu yang membuat mereka happy berjalan-jalan dengan asuransi Sinarmas. Dan kita bisa bawa keluarga, mereka bisa bawa keluarga. Karena ini bisa berlaku kelipatan, jadi mereka juga sekaligus liburan keluarga gitu. Pernah di satu trip ya, di satu trip itu kita membawa 6 pasangan honeymoon. Jadi kemana-mana pegangan tangan, pelukan, pakai bunga, foto berdua gitu ya. Nah, ya kita lakukan itu semua dengan Surfing with Heart-nya kita, dan mereka so happy dengan itu. Pada saat mereka happy, otomatis kita juga happy banget ya melihat itu semuanya gitu. Nah, yang ketiga, mereka akan mendapatkan lupa gue. Bukan SEP. Nah, pada saat bukan SEP, jalan-jalan tadi 4 pendapatan tak. Nah, oke, bentar. Nah, yang terakhir ini yang paling menguntungkan buat mereka adalah, yang terakhir adalah mereka mendapatkan one stop shopping center untuk Sinarmas Financial Services. Jadi mereka mendaftar menjadi bisnis partner asuransi Sinarmas. Sementara asuransi Sinarmas sendiri merupakan bagian dari Sinarmas Financial Services. Jadi para bisnis partner kami ini terbuka peluang untuk kemudian juga menjual produk dari asuransi jiwa, dari multi finance, dari banking, dari sekuritas, bahkan dari anak-anak perusahaan ya, dari unit usaha Sinarmas lainnya. Sehingga kalau misalnya ya kita nih buka warung, warung saya tuh nggak jual cuma satu aja, tapi apa lu mau, gua ada, butuhnya apa gitu ya, kita punya. Nah, ini kita membuat bisnis partner kita menjadi bisa menjual banyak hal untuk kebutuhan si calon nasabahnya gitu. Menarik ya sebenarnya. Menarik banget ya kalau mendengar penjelasan Ibu Intan tadi, bahwa ternyata menjadi agen asuransi itu udah banyak peluangnya, banyak benefitnya juga ya Bu ya. Betul. Gitu. Betul. Nah Bu, mungkin kan pendengar dan penonton ngolam kita kali ini nih jadi tertarik nih, mungkin ada yang pengen jadi agen asuransi. Gimana sih Bu caranya untuk join jadi agen asuransi, terutama di PT Asuransi Sinarmas? Oh, mudah banget ya Bapak Ibu semuanya, Mas, Kakak, Adik, semuanya. Silakan klik aja, saya nggak usah sebutkan, tolong klik aja langsung ya link yang ada di bawah ini ya, dan daftarkan segera data Bapak dan Ibu, adik, kakak, semuanya di dalam link ini. Jadi langsung saja, dan nanti akan terhubung dengan cabang asuransi Sinarmas terdekat dengan lokasinya Bapak dan Ibu. Ya, dan standar ya data yang dibutuhkan gitu, dan setelah nanti Bapak dan Ibu semua tergabung menjadi bisnis partner asuransi Sinarmas, maka kita kita siapkan Bapak dan Ibu untuk bisa menjadi bisnis partner asuransi yang sukses. Thank you Bu Intan sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kita di Ngolam pada kali ini mengenai agen asuransi ya Bu ya. Terima kasih juga untuk para pendengar dan penonton yang sudah menyaksikan Ngolam di episode kali ini. Bagi para pendengar dan penonton yang tertarik untuk bergabung di PT Asuransi Sinarmas sebagai agen asuransi, dapat mengikuti step-step yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Intan. See you on the next episode. Bye!